Assalamualaikum Bu Pil, apa kabar Bu Pil? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah kabar baik hari ini. Baik, kita lanjut lagi Bu Pil ya, pra observasi. Kemudian di sini tentu Bapak selaku observer tentu ada pertanyaan ke Bu Pil dulu ya. Pertama adalah apakah tujuan pembelajaran yang ingin Bu Pil capai kira-kira? Baiklah Pak, dalam tujuan pembelajaran yang saya ingin capai ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tajwid yang terdapat dalam surat Yunus ayat 40-41 serta hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Ini dibaca dengan tartil nantinya Pak. Iya, tartil. Terus tujuan yang keduanya itu siswa mampu menganalisis isi kandungan yang terdapat dalam surat Yunus ayat 40-41 serta menganalisis hadisnya tersebut. Tujuan yang ketiga Pak, siswa mampu membiasakan memiliki sikap toleransi terhadap peduli sosial, cinta damai, semangat kebangsaan, intinya yang masuk dalam toleransi lah. Itu tujuan pembelajarannya. Yang terakhir adalah siswa itu nanti bisa mendemonstrasikan yang terdapat dalam surat Yunus tersebut ayat 40-41 dan hadisnya Pak. Itu tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini. Oke, berarti ada tujuannya tadi sudah Ibu sampaikan ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bu Pil capai ya tentu ada Bu Pil area pengembangannya bagian mana yang ingin Ibu Pil kembangkan untuk observasi ini kira-kira ya. Bagian mananya gitu. Titik fokus saya dalam pengembangan ini berarti kembali ke tujuan pembelajaran, yaitu Pak, bagaimana membiasakan atau mengaplikasikan sikap toleransi dan peduli sosial, cinta damai, semangat kebangsaan itu di dalam kehidupan sehari-hari siswa. Itu titik pengembangan yang paling diutamakan Pak dalam surat Yunus ayat 40-41 kemudian hadisnya Pak, dalam hadisnya tersebut. Oke. Baik, jadi Bu Pil mau melihat sejauh apa gitu pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam pemahaman tadi dari surat Yunus ayat 40-41 tadi, kemudian didukung dengan hadis tadi Bu Pil ya. Kira-kira seperti itu Bu Pil ya? Benar sekali Pak. Oke, baiklah, kira-kira seperti apa strategi yang Ibu siapkan untuk pembelajaran hari ini? Strategi yang saya gunakan, saya menggunakan yang pertama tetaplah ceramah dulu ya Pak. Kemudian ada di dalam ceramah itu nanti diskusi, tanya jawab, kemudian modelnya saya pakai demonstrasi agar siswa itu aktif terhadap proses pembelajaran, tidak center lah Pak, itu intinya. Oke, baiklah Bu Pil. Berarti Bu Pil memakai metode tentu ada diskusi tadi, tanya jawab gitu kan, ada mendemonstrasikan gitu kan. Kira-kira seperti itu Bu Pil ya? Iya Pak. Oke, Bu Pil, kira-kira kapan saya bisa melakukan supervisi di dalam kelas Bu Pil mengajar? Kebetulan besok saya ada jadwal di kelas 11F1 Pak, jam 1 pas setelah sholat zuhur lah Pak. Itu kalau itu bisa Bapak bisa nanti. Oke, baiklah Bu Pil, berarti kita ketemu lagi nanti di kelas kelas 11 F1 ya, jam 1 atau 13.00 ya Bu Pil ya. Ya Pak, baik Pak. Oke, sebelum kita akhiri Bu Pil, kira-kira apa yang Bu Pil dapatkan setelah percakapan kita pada pagi hari ini? Dari percakapan ini saya mendapat bagaimana gambaran dan cara saya bagaimana mengajar besok. Oke, jadi Bu Pil, baiklah Bu Pil, mungkin sampai di sini dulu percakapan kita pada pagi hari ini Bu Pil. Sampai ketemu besok siang saat kita observasi kegiatan supervisi Bu Pil di lokal ya Bu ya. Jadi sampai besok lah kita bertemu di lokal yang setelah yang disampaikan oleh Bu Pil tadi. Baik Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Ibu memastikan bagaimana kerapian Ananda kelasnya.
Udah yang di belakang? Udah, masuk bajunya? Udah, yang di samping ada sampah di bawah mejanya. Kalau ada tolong dibersihkan terlebih dahulu. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas siapkan dan pimpin doa seperti biasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doanya. Mudah-mudahan dengan membaca doa, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan baik, dan ilmunya dapat kita gunakan dunia dan akhirat. Sebelum ambil absen, Ibu tanya, apa kabarnya Anda semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketua kelas, siapa temannya hari ini yang tidak hadir? Apa keterangannya? Sakit? Nah, kita doakan ya, semoga temannya cepat sehat dan kembali seperti biasanya tatap muka dengan kita. Ada lagi? Reski, keterangan? Sakit juga, kita doakan ya. Ada Riani ada, okay. Adinda Sela, Ainil Fitri, Anggia Paneska, Apis. Alhamdulillah kehadirannya cuma 2 orang yang tidak hadir. Baiklah Ananda, sekarang kita masuk ke materi kita, yang mana kemarin Ibu sudah memberikan Ananda tugas untuk kelompok 1, yang mana prosesnya sekarang kita berdiskusi. Sebelum masuk itu, kita lihat dulu materi kita adalah menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Ya, inilah yang kita pelajari. Sebelum masuk ke materi, apa sih tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari ini? Tujuannya yang pertama, kita nanti bersama membaca surat Yunus ayat 40-41 tentang dalil toleransi. Yang kedua, kita mengidentifikasi hukum tajwid yang terdapat di dalam surat Yunus ayat 40-41. Kemudian kita terjemahkan, kita analisis isi kandungannya. Inilah tujuan pembelajaran kita pada saat sekarang ini. Oke. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu ingin mengetahui kompetensi awal Ananda.
Ibu kirimkan link kuisis, silakan dikerjakan. Silakan masuk. Nah, untuk pengetahuan awalnya, wajar Ananda belum bisa menjawab semuanya dari pertanyaan yang Ibu berikan. Itu gunanya kita memahami materi dari toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Oke, Ibu mau bertanya ini kepada Fahmi Ar-Rasyid. Mana Fahmi Ar-Rasyid? Oke, Fahmi nampak sama Fahmi gambarnya yang di depan. Tolong kaitkan dulu gambar yang di depan ini dengan materi kita, dengan toleransi. Apa sih maksud dari gambar yang di depan? Perbedaan bentuk rambut, betul sekali. Kita kasih hapus dulu buat teman kita. Kemudian yang mau menambahkan yang perempuan, angkat tangannya. Nah, silakan nak. Apa yang nampak perbedaannya? Perbedaan warna kulit juga luar biasa. Kita kasih hapus buat teman-temannya ya. Jadi inilah dengan adanya perbedaan warna kulit, warna rambut, inilah kuncinya toleransi. Ya, apapun yang ada pada diri kita, kemudian pada teman kita bisa melihat, memandangnya dari segala arah. Tapi dengan catatan, apapun itu harus dengan memiliki toleransi. Apakah Ananda sudah paham apa itu toleransi? Sudah. Siapa yang berani menyampaikan apa itu toleransi? Silakan angkat tangannya. Inilah yang kita bahas sebelum masuk kita ke dalilnya. Ini makna toleransi. Ya, menurut KBBI. Apa menurut KBBI? Sifat yang toleran. Ya. Batas ukurnya apa? Oke. Toleran. Pernah enggak kamu diminta toleransi pada guru atau pada orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari? Pernah dari segi apa? Pengerjaan tugas. Contohnya kelupaan di rumah, padahal tugasnya harus dikumpul. Kemudian kita bertanggung jawab menyampaikan alasan kita. Mau tidak guru tersebut memberikan tolerannya? Apa tindak lanjut selanjutnya yang harus kita lakukan? Begitu juga dengan kerukunan antar umat beragama. Ya. Ingat, kata kunci toleransi ini adalah ini: menghargai, membiarkan, membolehkan, baik dari segi pendapat, pandangan, kepercayaan, dan kebiasaan. Inilah yang mencakup, ya. Walaupun berbeda pendapat, tetapi kita harus menghargai. Ya. Sudah paham atau ada yang ditanyakan tentang pengertian toleransi? Ada? Oke, Ibu sekarang masuk ke dalam surat Yunus ayat 40-41. Siapa yang bagian ini kemarin yang presentasi? Silakan nak, maju.
Di depan ada semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tujuan kita tadi adalah membaca surat Yunus ayat 40 sampai 41. Ada beberapa hal yang harus kita perbaiki dari bacaan temannya tadi. Itu alhamdulillah sudah tampil. Kita kasih dulu hapusnya buat teman-temannya. Nah, dari sini kita melihat ya. Ini arti perkatanya. Ya, Nanda. Bisa kita pahami bahwa wa minhum apa artinya? May atau man itu? Non mati bertemu dengan itu? May yu'minu bih. Ya. Kalau man aja adalah orang. Yu'minu yang beriman. Ya. Minhum apa? Bih ini kembali kepada Quran. Kepadanya itu adalah Al-Quran. Wa minhum man la yu'minu bih. Ya, di antara mereka yang tidak beriman. Inilah yang disampaikan oleh temannya tadi terjemahannya. Oke, ini yang kita bahas. Bagian siapa ini tadi anak-anak? Yang sudah di kelompoknya? Silakan kamu isi 2 kotak yang di depan tajwidnya. 1 dan 2. Silakan Ananda lihat ayatnya di modulnya, kemudian nanti kita angkat tangan siapa yang bisa menulisnya ke depan. 1 dan 2. Ini kita lihat contoh lafalnya. Yang pertama ini minhum, ini adalah izhar halqi karena ada nun mati bertemu dengan huruf H. May yu'minu, nun mati bertemu dengan huruf ya. Idgham biguna ada berapa? Ya, waw min num. Kemudian ini mim mati bertemu dengan izhar halqi. Ya, lanjut. Lihat modulnya. Ini termasuk ke dalam mana dia? Idgham bilaguna. Ya. Tadi biguna, yang sekarang bilaguna. Ada berapa hurufnya? Idgham bilaguna. Berarti lam ro. Lanjut. Bil mufsidin. Berarti fata bertemu dengan huruf ya. Apa? Alif lam komaria. Lanjut. Ini apa? Termasukkah dia ke dalam mat atau apa? Mat asli. Wallakum mimati bertemu dengan huruf ain. Ishar safawi. Ya, antum bari'u. Berarti mimati bertemu dengan ba. Apa? Ikhfa. Masa ikhfa masuk ke sana? Ikhlas. Mim mati bertemu dengan ba. Ya. Lanjut. Mimma. Berarti ini termasuk mana? Mat apa? Mat jaiz atau mat asli? Mat Dah, udah bisa dipahami tentang menelaah hukum tajwidnya. Nanti kalau ibu kasih tugas, ayat yang berbeda bisa diuraikan per ayatnya dalam hukum tajwidnya. Ibu garis bawahi nanti bisa. Insya Allah nanti ada tugas kita ya. Lanjut lagi. Isi kandungan. Ainil Safitri. Ainil Safitri membahas tentang isi kandungan
silakan Ainia Safitri. Nah, Ibu perkuat dari yang ini ya. Temannya membacakan isi kandungan dalam Al-Quran. Ini ayat 1 Yunus ya, bukan Al-Maidah ya. Tadi temannya baca Al-Maidah. Surat Yunus ayat. Di sini dijelaskan kata kunci yang kita ambil di sini adalah ada dua golongan. Ada dua golongan. Yang pertama golongan yang benar-benar mempercayai. Mempercayai siapa di sini? Al-Quran dan isinya semuanya. Kemudian satu lagi golongan yang tidak mempercayai. Maka Ananda, di dalam toleransi itu masih ada yang namanya orang yang tidak mau mengakui bahwa toleransi itu dibutuhkan di dalam moderasi beragama. Kita di dunia, terutama di Indonesia, kita tidak hanya menganut agama Islam. 6 agama yang ada di Indonesia. Kata kuncinya adalah toleransi. Golongan yang tidak mau percaya kepada Al-Quran tersebut, itulah yang sering terjadi pembulian atau yang ingin menghancurkan atau perang agama sedikit-dikit di bawah agama. Paham sampai di sini? Semoga kita tidak masuk ke dalam golongan yang tidak beriman kepada Al-Quran. Contohnya, kamu keriting rambut kamu, nggak usah teman dengan kami. Itu sudah memberikan hal yang tidak baik. Hilang toleransi tersebut. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Dia pun tidak minta kepada orang tuanya untuk dilahirkan dengan rambut keriting. Tapi itu merupakan kodanya Allah. Kodonya Allah. Lanjut yang kedua. Orang-orang musyrik. Allah ya menjelaskan kepada orang musyrik yang mendustakan. Siapa yang didustakan di sini adalah Nabi Muhammad. Maka Allah memerintahkan kepadanya untuk mengatakan kepada Nabi Muhammad ya berhak meneruskan tugas sebagai penyampai perintah. Ini perintah. Apa perintahnya? Perintah siapa? Perintah Allah. Menyampaikan apa? Ingatkan mereka, hibur mereka, kemudian memberikan tuntunan untuk beribadah. Mengingatkan inilah di dalam toleransi. Ya, yang paling diutamakan. Andai kata nanti ada Ananda yang menyampaikan kepada teman, kulit kamu begini,
kayak sisi ikan atau apalah namanya semuanya, tolong saling mengingatkan dan tanamkan toleransi di dalam diri kita masing-masing. Ini juga, ini dasar isi kandungan berdasarkan tafsir dari, ingat ya, Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahdi. Ini tafsirnya, sehingga isi kandungan yang tadi seperti yang telah kita sampaikan ini. Ini bisa kamu menurut para pendapat. Pertama Ibnu Asyur, ya, kata kuncinya, Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang tidak menyukai toleransi. Ini menurut Ibnu Asyur. Apa? Menyatakan peringatan ancaman bagi kelompok yang tidak beriman. Kemudian ini yang terkenal, tafsir Ibnu Katsir ini menyatakan bahwa paham maksudnya ini, nak? Paham maksudnya? Siapa yang mendapat hidayah dan siapa yang memilih kesesatan. Orang yang memilih kesesatan, bagaimanapun kita memberikan pencerahan, dia tidak akan pernah menerima karena hatinya telah kena khotomallah. Lanjut. Ini juga yang sering dipakai menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala paling. Dan kemudian katanya ini, syirik, zalim, melampaui batas. Ya, memberi balasan kepada mereka, balasan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sampai di sini. Silakan. Kelompok 1. Siapa lagi? Sudah tadi? Belum? Tugas kamu bagian mana tadi? Tadi sudah pertama. Berarti kelompok 1 tugasnya yang ini sudah sampai, berarti kita mengaitkan lagi toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke sana, Ibu mau bertanya, apakah Ananda sudah paham dari awal sampai akhir? Insya Allah. Silakan ajukan pertanyaan sama Ibu. Ibu simpulkan dulu materi kita. Yang pertama, toleransi itu harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghargai sesama itu merupakan perintah di dalam Al-Quran. Yang ketiga, jadilah kita golongan yang pertama yang beriman kepada Al-Quran. Jangan kita termasuk golongan orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Yang keempat, ingatlah bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk memberikan tuntunan terhadap umatnya. Ibu minta dari ketua kelas, silakan refleksikan Ibu hari ini. Maksud refleksinya, bagaimana proses yang Ibu berikan hari ini, apa masukan untuk Ibu yang akan datang? Silakan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kekurangannya apa yang harus Ibu lakukan untuk besoknya? Silakan. Terima kasih, masukannya luar biasa. Kita kasih aplaus dulu.
Ya, mungkin sampai di sini materi kita. Ibu harapkan nanti kelompok 2 lebih bagus lagi tampilnya. Kenapa sistem diskusinya sebenarnya kita duduk berkelompok ya, tapi Ibu ingin merubah kenapa berkelompok itu paling banyaknya cuman menghabiskan waktu untuk yang tidak baik, mendiskusikan hal-hal yang tidak baik nantinya. Makanya Ibu robah sistemnya, tetap diskusi tapi duduknya tidak berkelompok. Dari awal sampai akhir tadi, Ibu mengharapkan Ananda bisa memanfaatkan atau menerapkan materi yang Ibu sampaikan. Dan kalau ada salah dan janggalnya, Ibu mohon maaf. Persiapkan diri Ananda untuk bab selanjutnya nanti pertemuan kita yang akan datang. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bu Pil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Pil pada percakapan kita selanjutnya ini, karena kemarin sudah ada kita observasi bahannya kan, ada juga kegiatan pembelajaran di lokal tadi kan. Jadi sekarang kita masuk lagi ke tahapan percakapan pasca observasi. Jadi akan tentu banyak hal yang akan saya pertanyakan kepada Ibu Pil nanti ya di tahapan ini gitu, berkaitan dengan hasil pembelajaran Bu Pil hari ini di lokal gitu. Bagaimana Bu Pil? Bisa? Baik Pak, bisa. Oke. Pertama itu bagaimana perasaan Bu Pil terkait dengan supervisi yang kita lakukan hari ini gitu. Perasaan saya awal supervisi Pak, yang pertama memang agak rasa canggung. Iya. Wajar lah Pak. Iya. Mungkin tidak biasa dilihat dalam mengajar di kelas, namun alhamdulillah bisa berjalan dengan baik Pak. Dengan baik, begitu Bu ya, alhamdulillah gitu. Terus kira-kira bisa nggak Ibu Pil ceritakan kembali, kemudian apa sih tujuan pembelajaran Ibu Pil pada hari ini gitu? Tujuan pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tentang tajwid yang terdapat dalam surat Yunus ayat 40 sampai 41 bersama hadisnya. Kemudian siswa mampu menganalisis Al-Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 beserta hadisnya. Kemudian siswa bisa atau mampu membiasakan memiliki sikap toleransi dan peduli sosial, cinta damai, semangat kebangsaan, dan bagaimana siswa tersebut mengimplementasikannya surat Yunus tersebut dalam kehidupannya sehari-hari beserta hadisnya. Kemudian siswa itu nanti mampu dia mendemonstrasikan tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari Bu ya. Oh ya. Baik, terus dalam hal ini tentu bagaimana langkah-langkah yang Ibu Pil lakukan dalam pembelajaran di kelas hari ini? Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, kemudian menggunakan model demonstrasi agar siswa itu bisa dia aktif dalam proses pembelajaran sehingga tujuan tadi bisa tercapai. Oke, baik Bu, Bu Pil. Jadi tentu yang disampaikan Ibu Pil tadi kan sudah jelas bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Ibu, kemudian sehingga anak bisa mulai dari memahami, kemudian menganalisisnya, mendemonstrasikannya, dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu Bu ya. Terus selanjutnya tentu ada hal-hal yang ingin Ibu capai ya Bu ya, yaitu pada bagian-bagian tertentu gitu dalam pembelajaran di kelas gitu. Tentu dalam hal ini tentu bagian yang mana gitu kira-kira Bu?
Titik fokus yang paling utama yang Hmm. saya terapkan di dalam pembelajaran ini yaitu materinya tadi kan toleransi. Iya. Jadi titik fokusnya itu yang pertama pembiasaan siswa membaca Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua bagaimana siswa itu mengaplikasikan Mm-mm. rasa toleransi dia yang berada di lingkungan dia baik di sekolah maupun nanti di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan Bagaimana sehari-hari. mereka menerapkan toleransi yang terdapat dalam surat Yunus ayat 40 sampai 41 tadi, dan hadisnya. tambah hadis yang tadi. Oke. Baik Bu, tentu dalam hal ini tentu Ibu sudah memahami, sudah sampai penjelasan tadi. Tentu kira-kira dari pembelajaran Ibu Pil yang hari ini, apakah Ibu Pil tentu ada yang mau dikembangkan itu, kemudian ingin dicapai gitu kan? Tentu dalam hal ini itu Ibu Pil yang bisa mengapakan dalam hal ini. Tentu kira-kira pembelajaran Bu Pil ini apakah ingin Bu Pil dikembangkan itu sudah tercapai atau belum gitu? Kalau alhamdulillah ya Pak, menurut saya sudah, tapi walaupun belum 100% tercapainya tujuan yang tadi Pak. Oh gitu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah sesuai dengan apa yang Bu Pil harapkan ya. Tentu kira-kira menurut Bu Pil kenapa belum tercapai 100% gitu? Gimana segi letaknya sehingga belum tercapai secara maksimal gitu? Itu kembali kekurangan kepada kita sebagai guru ya Pak. Gimana kekurangannya? Mungkin tadi ketika melaksanakan supervisi itu ada beberapa orang siswa yang ketika dia mendemonstrasikan itu kurang dia menguasai materi, jadi agak gagap dia menyampaikan. Mendemonstrasikan materi tersebut. Mungkin karena grogi atau bisa juga model yang saya terapkan itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, apalagi mereka berada di kurikulum merdeka ya Pak. Kekurangan saya insya Allah akan diperbaiki. Oke, terus kira-kira hambatan seperti apa sih yang Ibu rasakan gitu dalam pembelajaran hal ini? Tentu ada hambatan-hambatannya gitu, sehingga belum semaksimal apa yang Ibu sampaikan tadi, belum 100%. Tentu ada hal-hal yang menghambat dalam itu. Tentu seperti apa sih modelnya gitu? Hambatan mungkin saya tadi agak terlalu banyak menyuruh siswanya tampil untuk mendemonstrasikan materi tersebut. Kemudian melihat dari siswa yang bertanya itu tadi awalnya ada sekitar 4, kemudian menurun, agak terdiam mereka. Modelnya itu yang harus saya ganti nanti. Model pembelajarannya biar mereka lebih aktif lagi. Baiklah Bu, berarti ada sebagian besar tadi yang kurang aktif ya Bu ya. Mungkin mereka berpikir masih ada yang lebih dominan, kemudian akan menjawab dari pertanyaan Ibu. Terus kalau menurut Bu Pil, apa yang menyebabkan murid-murid itu kurang aktif itu tadi? Kira-kira seperti apa tuh kurang aktif itu? Kurang aktifnya kan kalau membaca ayat Al-Quran itu, kalau mengidentifikasinya itu kan butuh luar biasa kita mengarah ke tafsir kalau PAI ya Pak. Jadi agak lambatlah mereka di situ untuk mendemonstrasikannya ke depan. Tapi model yang pas saya sebagai guru mungkin tidak melihat pula kemarin itu memberikan tugas kelompok dari sebelumnya. Saya merasa cocok dengan demonstrasi, tapi itulah kekurangan mereka, kurang menguasai bagaimana sistemnya menganalisis tajwid, itu yang pokoknya. Situ apanya Bu ya? Baiklah Bu Pil, kira-kira terus dari apa yang disampaikan tadi, apa rencana selanjutnya oleh Bu Pil, apa yang akan Bu Pil lakukan untuk supaya tidak ada lagi peserta didik yang kurang aktif tadi gitu, kira-kira seperti apa tuh Bu? Kemungkinan besar saya akan memperbaiki dari segi model pembelajaran saya yang kan setelah kita lihat bagaimana kekurangan yang hari ini, untuk besoknya materi itu bisa mungkin kalau untuk membahas tajwid bisa pasangan kata lah yang dibuat di depan, atau picture lah bisa kita lakukan, atau bagaimana problem based learningnya itu kita terapkan nanti. Terapkan di sana itu untuk kedepannya. Kedepannya Bu ya. Baik, udah bagus apa yang Ibu sampaikan tadi itu Bu Pil. Tentu rencana yang bagus sekali ini, tentu mudah-mudahan rencana Bu Pil ini terrealisasi ya secepatnya ya Bu Pil ya. Sehingga pembelajarannya nanti akan lebih baik lagi dari pembelajaran sebelumnya. Tentu Ibu Pil berusaha untuk memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan
kebutuhan peserta didik Bu Pil ya, yang belajar berdiferensiasi ya. Betul, tentu lebih banyak lagi kita sebagai pendidik untuk berbagai macam model, metode dan segala macam kan Ibu Pil sudah jelaskan juga tadi, dan disesuaikan juga dengan perbedaan-perbedaan potensi anak dalam lokal ya. Oke, terima kasih Bu ya. Terus baiklah Bu Pil, karena rencana yang bagus Ibu sudah Bu sampaikan, mudah-mudahan rencana yang tadi Bu Pil ini bisa direalisasikan secepatnya Bu Pil ya, sehingga pembelajaran nanti akan lebih baik lagi dari yang sebelumnya ya Bu Pil ya. Kemudian kira-kira kapan Bu Pil akan menjalankan rencana Bu Pil ini gitu? Insya Allah hari Selasa depan lah Pak. Pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya akan saya terapkan yang secepatnya dengan model yang sudah saya revisi dan memperbaiki bagaimana nanti siswa itu lebih banyak mencapai tujuan pembelajar yang kita tuntut di dalam langkah-langkah pembelajaran kita. Baik. Ya secepatnya Bu ya, Insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Alhamdulillah, baiklah Bu Pil, mungkin sampai di sini dulu percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak waktu Ibu Pil. Tentu sebelum diakhiri kita tentu lebih perhatikan dan dengarkan juga dari umpan balik dari PP saya di Guru Penggerak. Dalam hal ini tentu akan disampaikan oleh Ibu Elmida SPD. Itu kepada Ibu kita persilahkan waktu dan tempatnya gitu. Terima kasih Pak Andri, sama Ibu Pil. Secara keseluruhan saya tadi sudah mengamati, mendengarkan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Andri terhadap PP. Saya melihat langkah-langkahnya sudah baik, sudah bagus, di mana di awal tadi sudah berusaha dengan pertanyaan pemantiknya untuk memancing, untuk mengidentifikasi apa akar permasalahannya. Ternyata akar permasalahan sudah ditemukan, dan setelah itu selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan disampaikan Pak Andri tadi sudah pula ditemukan bagaimana solusi dan pelaksanaan untuk mengantisipasi masalah tadi. Kemudian dari segi waktu pelaksanaannya pun sudah tadi. Jadi saya sebagai pengajar praktek sangat mengapresiasi kegiatan ini. Secara keseluruhan saya melihatnya sudah bagus. Mudah-mudahan kedepannya tentu melalui kegiatan berbagi praktek baik ini terus kita laksanakan, dan terus untuk lebih memperbaikilah kinerja kita melalui hal-hal yang seperti ini. Insya Allah dengan adanya kegiatan kita ini mutu dari pekerjaan kita ataupun output dari pekerjaan kita semakin baik, itu harapan kita. Jadi sekali lagi saya sebagai pengajar praktek sangat mengapresiasi. Saya sangat puas dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kedepannya tentu lebih baik lagi. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.